Dan nama Al-Wahhab ini Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Ya, hanya 3 kali Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama Al-Wahhab. 2 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tanpa menyandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan sekali Allah sandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu Al-Aziz, Nah, coba kita bahas ayat-ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam ayat itu nama Allah Al-Wahhab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Wahhab dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, dan di ayat yang sebelumnya pembahasannya adalah tentang ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang sangat kokoh dalam keilmuannya, yang kemudian orang-orang yang kokoh ilmunya ini, mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman atas apa yang kemudian datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka melanjutkan dengan sebuah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang dalam, yang mereka kemudian tidak pernah menyaksikan dan meragukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dalam kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an, dan semua yang Allah hadirkan dalam Al-Qur'an mereka hanya bisa mengatakan amanah, ya kami beriman. Dan kemudian mereka juga meminta, ya karena urusan hati ini urusan Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati. Maka bisa jadi orang yang kemudian punya ilmu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala punya kehendak yang lain, dan kemudian ilmu itu justru menjadi kesombongan ataupun hal-hal yang justru menjadi keburukan bagi orangnya. Ya, maka jangan kemudian ketika kita sudah punya ilmu merasa kita ini adalah seorang yang sudah aman, ya tidak mungkin kemudian punya potensi untuk berbuat keburukan atau ya berbuat penyimpangan, tidak. Ya, makanya bahkan ar-rasikhuna fil ilm, doa mereka adalah, wahai Rabb kami, janganlah engkau ya condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik. Atau kalau untuk orang banyak, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan, kokohkan hati-hati kami untuk tetap berada di atas agamamu. Dan doa yang demikian menunjukkan tentang kedalaman ilmu seseorang. Ya, dia tidak tertipu, dia tidak terperdaya dengan pengetahuan dan ilmu yang dia miliki. Dan kemudian meminta sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, wahab lana, dan hibahkan kepada kami, dan anugerahkan bagi kami min ladunka rahmah, rahmat dari sisimu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim? Yang rahmatnya itu sangat luas, yang rahmatnya itu sangat banyak, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Tapi orang-orang yang punya ilmu yang sangat dalam, mereka ingin lebih. Ya, rahmat yang bukan rahmat yang bersifat umum, tapi lebih dari itu rahmat yang bersifat khusus. Namun lagi-lagi yang demikian adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah punya ilmu, kemudian minta kasih sayang yang lebih, agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilmu yang lebih banyak lagi, ilmu yang lebih dalam lagi, karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, hakikatnya itu adalah baru sedikit. Ya, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, tetap minta rahmat. Tapi lagi-lagi yang demikian murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang cerdas kemudian belajar, apakah kemudian otomatis dapat ilmu? Seandainya dapat ilmu, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hibah. Ya, jadi tidak ada kaitan antara kecerdasan dengan ketidakcerdasan. Ada orang yang cerdas mendengarkan sesuatu kemudian
tidak menangkap maksud dari satu tersebut. Tapi ada orang yang mungkin bisa jadi ya kecerdasannya itu rendah, tapi ternyata ya justru kemudian ketika disampaikan justru menancap dan menghujam ke dalam hatinya. Atau seseorang yang punya pengetahuan yang sangat banyak. Ternyata ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala ternyata ya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ada orang yang kemudian tidak punya pengetahuan dan ketika mendengar sebuah ayat ternyata ayat itu mengubah hidupnya. Ya, semua murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah rahmat yang bersifat khusus. Ya, makanya kemudian lagi-lagi ketika meminta wahablana miladunka rahmah, semua itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada unsur intervensi dari kita, ya tidak ada unsur hal-hal yang kemudian ya bisa kita pastikan pasti Allah memberikan, tidak bisa. Ya semuanya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan lisan ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya tadi dengan menggunakan kata anta. Munculnya kata anta di sini adalah dhamir, ya dhamirul fasl. Dhamir yang memisahkan antara mubtada dengan khobar. Yang dalam hal ini nanti isim inna dan khobar inna yang fungsinya adalah al-qasr, pengkhususan. Dan al-wahhab yang dia merupakan khobar yang kemudian ada alif lamnya juga fungsinya al-qasr, pengkhususan. Seakan yang bisa memberi, yang murni memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian manusia, mungkin nggak manusia memberi, menghibahkan. Mungkin, tapi yang demikian bukan. Ya, bukan murni pemberian. Ya, seandainya saya kemudian memberi seseorang, saya tidak punya maksud tertentu. Dan saya kemudian tidak ingin diberikan timbal balik ya atas pemberian yang saya berikan. Tapi apakah yang demikian itu murni datang dari saya? Belum tentu. Ya, kalau Allah tidak menggerakkan saya untuk memberi, saya akan memberi. Nah, itu beda pemberian manusia dengan Allah. Kalau manusia mungkin memberi, tapi siapa yang menggerakkan dia untuk memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ketika memberi itu murni, ya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada intervensi dan campur tangan dari yang lain. Nah, sehingga innaka antal wahhab diberi penegasan dengan inna dan munculnya kata anta untuk pengkhususan dan munculnya alif lam dalam kata al-wahhab ya juga untuk pengkhususan. Nah, makanya laki-laki orang yang dalam ilmunya tahu. Ya tahu dalam masalah rahmat yang bersifat khusus itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kemudian kita diberi, ya kita bersyukur dengan itu semua. Tapi kalau kemudian tidak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak bisa kemudian kita mengintervensi dalam hal ini.